Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman wa rizqan wasi'an. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi biddin amin. Kita lanjutkan kajian kitab Muraqin Ubudiyah. Wa an Sa'id bin Malik bin Sinan, dari Sa'id bin Malik bin Sinan, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza labisa sauban qamisan aw ridaan aw imamatan yaqul, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bila memakai baju, gamis, selendang atau surban, beliau berdoa, Allahumma inni as'aluka min khairihi wa khairi ma huwa lahu. Wahai Allah, sesungguhnya hamba memohon kepada Engkau dari kebaikan pakaian ini dan kebaikan pakaian yang ada di dalam ini. Wa a'udzubika min syarrihi wa syarri ma huwa lahu, dan kami mohon perlindungan kepada Engkau dari kejelekan pakaian dan kejelekan apa yang ada di pakaian. Padahal ini Nabi jelas maksum, jelas terlindungi, jelas segala gerak-geriknya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini berdoa semacam ini semata-mata takliman kepada umatnya, biar umatnya itu meniru, biar umatnya itu tidak serampangan. Tapi kenyataannya umat memang tidak mampu untuk mengamalkan semua doa yang diajarkan Nabi. Maka dari itu kemarin pernah saya utarakan doa yang mewakili agar bisa mengamalkan semua doa yang diajarkan Nabi, pernah saya utarakan kemarin. U'an Mu'ad bin Anasin, dari Mu'ad bin Anas, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, man labisa sauban jadidan faqala alhamdulillahilladzi kasani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwatin ghafarallahu lahu ma taqaddama min dzanbihi. Barang siapa yang memakai pakaian baru kemudian berdoa alhamdulillahilladzi kasani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwatin, maka oleh Allah diampuni dosa-dosanya. Dosa yang pernah dilakukan itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah ini termasuk kemurahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuk rahmannya Allah Subhanahu wa taala, rahman-rahimnya Allah Subhanahu wa taala. Cuma modal pakaian baru dan berdoa diampuni dosanya. Alhamdulillah, segala puji milik Allah alladzi kasani, yang telah memakaikan pakaian kepada kami, hadza ini, wa razaqanihi, yang telah memberi rezeki pada kami ini, min ghairi haulin, dari tidak ada kemampuan terhindar dari perbuatan maksiat, wala quwwatin, dan tidak kuat melakukan ibadah kecuali dengan pertolongan Allah. Ghafarallahu lahu ma taqaddama min dzambihi, maka oleh Allah diampuni dosa yang telah dilakukannya. Dosa apa ini kira-kira? Nah, pengertian yang seperti ini ulama beda pendapat. Ada yang mengatakan ya semua dosa, kecil maupun besar. Ada yang mengatakan cuma dosa kecil, karena dosa besar ada cara tersendiri untuk bertobat. Babu ada biduhulil kholai, bab ini merangkan adab masuk ke tempat sepi, tempat sunyi untuk melaksanakan hajat, BAB atau lainnya BAB. Nah, ini Islam serba aturan. Masuk ke WC saja ada aturannya, bukan asal nyelonong.
Apalagi masuk ke dalam masjid, masuk ke dalam WC saja ada aturannya, masuk ke pasar ada aturannya, memakai pakaian ada aturannya, bahkan mau tidur juga ada aturannya. Itu Islam. Entah kalau bukan agama Islam, tapi ironisnya, kalau orang mengatakan Islam itu dikatakan agama yang tidak benar, itu sangat menyakitkan hati. Karena Islam itu mengaturkan kedamaian. Islam itu mengajarkan kedamaian, semua pakai aturan. Aywa mamahu, maksudnya di samping menerangkan adab masuk ke WC atau membawa sesuatu ke dalam WC. Ini ada aturannya juga. Faida qasad tabital ma, bila kamu bermaksud menuju ke tempat air, yang dimaksud wa huwa makanu qada'il hajati, yaitu tempat untuk melaksanakan hajat, min baudin wa ghaitin, termasuk BAB atau buang air kecil, masuk ke tempat air li qada'il hajati karena menunaikan hajat, au ghairihi atau lainnya, faqaddim fid duhuli rijlakal yusra, maka hendaklah dahulukan waktu masuk, dahulukan memasukkan kaki yang kiri. Kalau memang punya kaki, kalau tidak punya kaki. Karena diciptakan oleh Allah memang tidak ada kakinya, misalnya gimana itu? Sementara aturan masuk ke Baitul Khala didahulukan kaki yang kiri dulu. Untuk melangkahkan kaki yang kiri tidak ada, tidak punya kaki. Kalau memang tidak punya aibadalia lau qat'an, ya gantinya kaki. Kalau memang tidak punya, pakai enggrang misalnya, ya enggrangnya itu masukkan dulu yang kiri. Wa fil huruji rijalakal yumna, dan di dalam keluarnya dari Baitul Khala, langkah awal kaki yang kanan yang harus dilangkahkan. Wa mithlu baitil ma kullu ma laisa syarifan, termasuk seperti Baitul Ma adalah setiap sesuatu yang tidak mulia. Menuju pada tempat yang tidak mulia, itu harus mendahulukan kaki yang kiri. Kalau menuju ke tempat yang mulia, mendahulukan kaki yang kanan. Walau kharaja min mustaqdarin ila mustaqdarin qaddim yasaru, bila orang itu keluar dari tempat yang dianggap kotor menuju ke tempat yang dianggap kotor, ya harus didahulukan kaki yang kiri. Kada afadahu al-Wana'i, seperti yang diterangkan oleh Imam al-Wana'i. Misalnya dari rumah ke rumah, sama-sama bukan tempat yang mulia misalnya. Ya, kalau menuju ke tempat yang mustaqdar, yang dianggap kotor, bukan yang dianggap mulia, dahulukan kaki yang kiri. Kalau menuju pada tempat yang lebih mulia, masuk ke dalam madrasah, masuk ke dalam masjid, ke ma'had, atau ke tempat-tempat yang lebih mulia, majelis taklim, langkah kaki kanan dulu. Kalau yang tidak mulia, ke mustaqdar, ke kaki kiri lebih dahulu. Wala tastahib syai'an alaihi ismullahi ta'ala wa rasuluhu. Waktu masuk ke dalam Baitul Khala atau ke WC, jangan membawa sesuatu yang ada tulisan Allah atau tulisan Rasulullah atau asma-asma yang mu'azzam. Aila tulazim syai'an mu'azzaman wa in kutiba bi qalamin hindiyin. Maksudnya jangan sampai membawa sesuatu yang ada tulisan kalimat mu'azzam. Baik itu nama Allah, mau apa itu nama utusan atau nama malaikat, jangan. Kalau memang tulisan itu berupa huruf yang terputus-putus. Misalnya kalau dibacakan ya bismillahirrahmanirrahim tapi hurufnya terputus-putus. Ba, sin, mim, lam misalnya. Lah itu tidak masuk kategori yang dilarang. Karena huruf yang terputus-putus sama saja tidak diartikan. Ka'an kana alai ismullahi ta'ala wa rasuluhu, seperti ada sesuatu, ada tulisan Allahnya atau ada tulisan Rasulnya. Wa hamluhu makruhun fihi, membawanya itu bukan masuk kategori haram tapi makruh.
Ya tentunya kalau tidak ada unsur meremehkan. Kalau membawanya memang meremehkan, ya namanya meremehkan, hukumnya ya beda, konsekuensinya ya juga beda. Ini membawanya bukan niatan meremehkan, bukan niatan merendahkan, cuman sekedar membawanya. Hukumnya hanya makruh saja, bukan haram. Wal hurufu laisat mu'adzaman lidatiha. Adapun huruf yang terputus-putus itu bukan diagungkan secara zatnya. Wala tadhul fihi khasir ra'si, jangan masuk ke betal ma atau betal khola dalam keadaan yang kepala terbuka. Ai kasbau, maksudnya kepalanya itu tanpa ada tutup. Jadi walau masuk ke WC misalnya harus pakai tutup kepala. Ini aturan di dalam agama Islam. Terus wa yakfi bil adabi sitruhu bil kammi li amni min adal jin. Kalau memang sudah tidak bisa menutupi kepala, maka tangannya saja dibuat tutup gini. Itu sudah mewakili menutup untuk keamanannya dari adal jin, dari penyakit jin. Biar jin itu tidak mengganggunya. Walaupun misalnya masuk ke WC, lupa tidak bawa songkok, lupa tidak bawa handuk. Tapi ingat, oh ini sudah masuk, ya tangannya saja buat tutup ini. Ini sudah aman dari gangguan jin. Sudah aman. Kama adahu ar-Ramli, seperti yang disampaikan atau dipaparkan oleh Imam ar-Ramli. Wala hafil qadamaini, dan jangan masuk ke Baitul Khala dengan keadaan tidak pakai sandal. Tentunya kalau WC-nya WC bukan WC model sekarang tentunya. Kalau model sekarang karena WC-nya itu bersih semua ya enggak apa-apa. Ini yang masuk WC-WC yang lawas-lawas dulu, enggak pakai siraman-siraman air seperti sekarang. Kalau pakai sekarang itu yang jelas enggak usah pakai sandal. Kalau pakai sandal, sandalnya kotor, malah sampean diseneni oleh wong sing duwe nggen. Malah diseneni mana aneh. Bila na'din wafin ditahafuti minan najisati. Tujuannya tidak memakai, jangan sampai masuk WC tidak memakai sandal biar aman dari najis. Kalau sekarang malah lebih aman tidak pakai sandal masuknya. Kalau pakai sandal malah ngotoren. Kirimi orang sana compo apa boleh yang mudure gersah. Anang sapre sandal ning kotor kabeh mlebu ke dinare sing ngaper sarana. Malah sedika maliane. Lah nikah sejak sampai masuk WC lo pakai sandal, nikah WC zaman kona, bani zaman enggak semakin tua. Wallahu alam.